Surah Maryam ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, yaitu Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Wallahu a'lam. Selanjutnya buka surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 9. Surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk mentadabburi Al-Quran. Kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah dan mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, untuk tetap ingat kepada Allah dengan tujuan adalah jalan yang lurus. Barusan dibacakan oleh Ohan surat Maryam ayat 58 dan Al-Isra ayat 9.
Al-Fakir akan merevisi kemarin ada kesalahan dari Al-Fakir untuk ayat Al-Isra ayat 7 ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, itu ayat 7 bukan ayat 9 ya. Ayat 9 yang barusan dibacakan sama Ohan. Ya. Di sini jelas Allah berfirman kepada Allah berfirman kepada kita ya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya, Al-Qur'an itu adalah petunjuk jalan yang lurus, seperti disampaikan nuram mubina, cahaya yang sesungguhnya. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang mengharapkan petunjuk, yang mencari perlindungan hanya kepada Allah, itu Al-Quran ya. Maka setidaknya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini tantangan bagi manusia yang Allah ciptakan. Hawa nafsu adalah sesuatu yang sebenarnya sebagai keseimbangan bagi kita. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk mendekatkan diri pada Allah, maka itu lebih mulia. Sudah menuruti hawa nafsu untuk kepentingan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 58 tadi disampaikan ya, golongan diberikan nikmat oleh Allah yang terdahulu. Itu yang kita ikutin, para anbiya, rasul, para aulia, orang terdahulu yang diberikan kenikmatan yang ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena mereka selalu beriman pada Allah. Mereka selalu mengembalikan solusi kepada Allah. Mereka selalu rukuk dan sujud untuk mencari solusi. Bukan orang yang mempertahankan hawa nafsu, mengikuti selera, kemauan. Ya, bukan itu. Seperti di Maryam 59, bukan 59 lanjutannya. Syaitanir fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati wa sawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Pengganti ini semakin kesini, semakin akhir zaman, semakin banyak pengganti daripada mereka orang beriman, orang-orang yang lalai. Ya, mungkin beragama tetap Islam, tapi tidak pernah membuka Al-Quran. Mungkin beragama Islam, tapi tidak pernah mengikuti sunnah Nabi SAW. Mungkin beragama Islam, tapi tidak pernah berpuasa, tidak pernah bersumbang kasih dengan saudara-saudaranya. Ya, hanya mengaku sebagai orang-orang Islam, tapi tidak melaksanakan perintah Allah, tidak bertakwa, menjauhi kebiasaan orang-orang terdahulu. Apa itu? Rukuk dan sujud. Ya, kebiasaan orang dahulu itu adalah rukuk dan sujud. Ya. Ya. Wa mimman hadaina wa ajtabaina. Ya. Wa idza tudla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa buqiyya. Ya. Dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat Allah, maka ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Apakah sudah kita merasa seperti itu? Seandainya didengarkan ayat Allah, kita bergetar hati kita, kemudian kita menjaga perintah Allah, dan kemudian kita kembalikan semua problematika kita kepada Allah, atau kita langsung tersungkur sujud kepada Allah? Aja tersungkur sujud selalu menjalankan perintah Allah, ya selalu ghirahnya besar, selalu mengembalikan semua kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, tak berlaku aniaya pada diri sendiri. Maksudnya seperti itu. Orang yang seperti itu yang akan Allah berikan pahala yang besar. Ya, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 70. Syaitanir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut,
dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Diberikan pahala yang besar, dikasih kemuliaan oleh Allah, dilebihkan anak cucu Adam ini, ya, manusia ini loh, ya, dilebihkan daripada makhluk yang lain, diberikan akal, diberikan kesempurnaan, ya, tahu cara bertindak yang baik, tahu cara berbuat yang benar, tahu. Tapi apakah dia mau tahu atau mau melaksanakan itu? Kalau dia mau melaksanakan itu, maka dia orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Al-Anqabut ayat 7, wallazina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayiatihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Jika mereka mau melakukan kebajikan, maka orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Ya, pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pahala itu apa sih? Ya, pahalanya Allah itu bersifat mutasyabihat. Ya, kebaikan bisa zahir, bisa batin. Yang zahir tidak seberapa dibanding yang batin. Yang zahir diberikan rezeki, kemudahan rezeki untuk kita, kebaikan kehidupan kita, kebaikan hubungan kita sama keluarga kita, ketenangan. Ya, yang batin mungkin kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, diberikan kekhusyuan, dijauhkan daripada futur, bosan. Karena terkadang beramal tuh muncul kebosanan. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hikmah sama sekali. Ya bosan. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kenapa? Cara beramalnya salah. Cara mendekatkan diri kepada Allahnya salah. Bahkan cara bersucinya salah. Berwudunya sudah salah. Bagaimana mau benar sholatnya gitu ya? Kemudian sholatnya tidak memperhatikan wajib dan sunnah. Tidak tahu wajib itu bagaimana. Ya. Salah membaca Al-Fatihah. Atau bagaimana tidak membaca sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Menggampangkan ibadah. Pokoknya menyelesaikan kewajiban. Ya. Padahal kalau seperti itu bisa membuat kita tidak mendapatkan hikmah dan manfaat dari sholat. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu menjaga kita, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholatnya seperti apa dulu? Sholat yang benar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat dengan wajib dan sunnahnya, menambahkan dengan hal-hal yang wajib, menambahkan dengan hal yang sunnah maksudnya, memperbaiki sholatnya. Ya. Kemudian Allah berfirman di surat Toha ayat 16, buka Toha ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu wa tarda. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Orang yang mengikuti keinginannya. Ya, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawa. Wattaba'a hawa. Dan orang yang mengikuti keinginannya, hawa nafsu. Nengok temannya, ngelihat kok teman saya kaya. Tidak majelis, tidak tadabbur Quran, kok kaya, semakin kaya. Kita ingat bahwa Allah kadang membiarkan orang-orang itu tersesat. Ya, tersesat dengan kekayaannya. Tidak ada keberkahan di sana. Kadang seperti itu. Tapi kita lupa, kita melihat, oh itu kok tambah kaya. Ibadah tidak, tapi tambah kaya. Ibadah tidak, pangkatnya naik terus. Ibadah tidak, tapi hubungan sama pimpinannya, sama temannya bagus. Kenapa itu? Itu istidrat. Allah biarkan mereka karena kelalaiannya, sengaja melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat di situ. Ya, jangan nilai orang dari penampilannya, jangan. Banyak beristighfar. Terkadang kita memang di luar lihat ini gini-gini, penampilannya kita lihat. Penampilannya ini begini, mungkin begini. Kita mengasumsikan sendiri penampilannya orang. Ya, padahal tidak seperti itu. Maka berlaku luruslah kalian dengan beramal yang soleh. Perhatikan diri kita sendiri. Ya, jadikan diri kita sebagai apa?
pemahaman untuk diri kita sendiri, untuk kedepannya, ya banyak evaluasi diri, gitu ya. Itu yang paling perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah berfirman surat Al-Hajj ayat 71, A'udzu syaitonir rajim, wa ya'buduna min dunillah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilmun. Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Wa man lidzalimina min nasir. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun penolong. Kita jangan lihat orang, lihat tempat dudukmu. Di mana? Di majelismu yang sekarang ini. Al-Hajj 1 ya, buka perhatikan. Perhatikan di sini. Ada nggak hikmah yang kamu dapat? Adalah kebaikan yang kamu sudah dapatkan? Ya, kejar terus. Istiqomahkan terus kebaikan itu. Jangan kau lepaskan itu. Sampai Allah tunjukkan nikmat kepadamu, rahmat kepadamu, kebaikan kepadamu, ketenangan jiwa kepadamu. Kalau Allah berikan ujian padamu, itu suatu kelayaan, nggak ada masalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak akan keluar daripada jalur, tidak akan keluar daripada kemampuan kalian, nggak akan. Tak usah khawatir dengan itu. Ya, ujian pasti akan ada, nggak mungkin nggak ada. Dalam diri kita, dirimu sendiri, di majelismu, bahkan di gurumu, pasti akan ada, nggak mungkin nggak akan ada itu. Nah, sebaik-baik ujian kemarin kembali kepada siapa? Sami'na wa ata'na, kepada guru. Tabayyun, ya, memberikan, bertanya jika tidak mengetahui dan memahami. Jangan menyimpulkan sendiri dengan ilmu yang kamu nggak tahu itu. Kalau kamu tidak tahu ilmunya, kamu simpulkan, maka kamu akan tersesat. Ya. Mengada-ada, berprasangka terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu, itu akan membahayakan diri kita sendiri. Ya, Allah berfirman surat Al-Furqan ayat 43. Ya, buka Al-Furqan ayat 43. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sedang engkau Muhammad SAW melihat orang yang menjadikan keinginan sebagai Tuhannya. Nah, ini paling parah ya. Nah, terkadang kita, kemarin Fakir sampaikan apa kemarin? Harus ada. Saya harus punya mobil, harus punya mobil. Akhirnya apa? Kita ambil rentenir, ambil riba. Bagaimana cara kita supaya punya mobil, supaya mentereng? Harus punya motor, harus punya rumah, harus punya ini. Ya, memang itu harus kita upayakan. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, ya, yang ahsan, yang benar, yang baik. Ya, jangan dengan cara yang buruk, sehingga dihukumi oleh Allah menyembah hawa nafsu sebagai Tuhan, mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Al-Fakir hanya memberikan pemahaman, memberikan peringatan saja. Jangan menggunakan hawa nafsumu untuk menyelesaikan urusanmu. Ya, sekali, dua kali, kalau sudah saya biarkan kamu, berarti saya sudah tinggalkan. Kenapa? Karena perintah Allah, saya nggak berani. Kalau diberikan pemahaman tidak mau, diberikan petunjuk tidak mau, diberikan harapan-harapan yang baik tidak mau mengikuti, istiqomah nggak mau, buka videonya nggak mau. Bagaimana saya harus paksa supaya mau. Ya, yang penting saya memberikan peringatan. Dengan itu setan tidak mendekatimu. Jadi berikan pemahaman itu. Untuk menghindari gangguan setan, ya, kepeningan, ya, untuk membuat ketenangan dalam diri kalian, buka videonya, baca tadabbur Qur'annya, baca Qur'annya lagi, baca ayat-ayatnya lagi, fahami lagi dengan melihat videonya. Kamu akan tahu, akan jadi ganda, pemahamannya ganda, pahalanya pun ganda. Jadi pahala tadi sampaikan tadi, kebaikan di sana itu bisa aja ketenangan jiwa. Ya. Ketenangan jiwa, kekhusyuan dalam ibadah itu juga pahala dari Allah. Ketenangan dalam hubungan sosial itu pahala dari Allah. Tidak ribet kita itu pahala dari Allah. Tercukupi kebutuhan itu pahala dari Allah. Zahiran. Batinan jauh lebih baik nanti di akhirat. Allah akan lipat gandakan. Di dunia Allah lipat gandakan apa yang telah kita lakukan itu, ya, karena kita bertorikoh. Bertorikoh ini berganda-ganda,
Karena jalurnya cepat menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesampingkan yang lain. Ya. Yang tidak bertoriko pun kalau dia istiqomah di jalan Allah, Allah punya cara pada mereka untuk mengajak mereka, menunjukkan mereka jalan yang tepat, yang lurus. Ya, supaya lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Pasti akan ditunjukkan satu tempat di mana dia bisa berkembang, menjadi lebih baik, menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih dekat dengan Allah. Kalau Allah mencintai hamba, maka Allah akan tunjukkan jalan kepadanya. Tapi kalau Allah tidak mau pada hamba itu, membenci hamba tersebut karena perilakunya, maka Allah akan sesatkan mereka semua. Ya. In huwa illa kal an'am. Ya, ini di ayat 44 ya. Ya, tak potongkan ayat potongannya. In hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Orang-orang yang tidak peduli, yang memperhatikan hawa nafsu mereka, itu adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada mereka. In hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Maka itu hanya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Ya. Tidak mau mendengar, tidak mau memahami, hanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Kalimat utuhnya amtah sabu'an akatharuhum yasma'una au ya'kilun. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Berarti dikatakan Allah tidak mau mendengar, tidak mau memahami, hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Aroita manittakhadha ilahu hawahu, gitu maksudnya. Hanya hawa nafsu, maka inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ya. Ini enggak bagus. Bisa terjadi pada diri kita masing-masing hal seperti ini. Ya, makanya istiqomah yang Al-Faqih sampaikan ini, tadabbur Quran ini, kamu ulang kembali. Supaya apa? Supaya sifat kebinatangan itu pergi, lepas. Yang Allah dikatakan nafsul mutmainnah, nafsu ruku' dan sujud, ghirah kepada Allah, lebih tekun kepada Allah kalau mau mengikuti yang Hafiz sampaikan. Ya, itu di Furqan 44. Ya, jangan sampai kita menyerupai ya kal an'am, ya, balhum adallu sabila. Ya, seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang tersebut, ya. Allah berfirman surat Al-Qasas ayat 50, a'udzu minasyaitonir rajim, fa ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah mereka bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Ya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Dibiarkan sesat. Ya, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabi. Dibiarkan sesat sama Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak sekalipun. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa? Menzalimi diri sendiri, menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Tidak peduli dengan peringatan demi peringatan. Tidak punya harapan kepada Allah, selalu mensyirikan Allah, selalu menyembah taghut, menyembah hawa nafsunya, menyembah keinginannya, menyembah orang-orang yang berperilaku buruk. Mengikuti mereka, menjadikan mereka sebagai patokan, padahal patokan kita adalah Al-Qur'an. Patokan kita adalah Nabi SAW, tapi bukan mereka. Tapi kenapa kita ikutin mereka? Karena sebutan ini disematkan dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kal an'am bal hum adallu sabila. Seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Ya. Dan Al-Qasas 51, walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya, supaya kita terhindar, wahai anakku, daripada sifat-sifat kebinatangan tadi, kal an'am, ya, seperti binatang ternak tadi, ya. Maka
upayakan, biasakan zikrullah, banyak mengingat Allah, ya. As-salatu daim, apa ingatkan lagi, as-salatu daim, waktu ke waktu berzikir kepada Allah. Zikir yang paling mudah istighfar dan sholawat, ya. Sehingga apa? Dijauhkan daripada sifat kebinatangan tadi. Terkendalilah hawa nafsu kita. Jadilah kita orang-orang yang lurus, yang berjuang di jalan Allah. Apa? Menghadapi hawa nafsu. Peperangan dengan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang Badar sekalipun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ini peperangan saya, perang yang paling berat itu perangan Badar, kata Nabi. Paling berat peperangan terhadap hawa nafsu. Lebih perang daripada perang Badar adalah perang menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Ya. Kemudian Allah berfirman surat Ar-Rum ayat 29. Dalam syaitan rajim, "Malittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin." Tapi orang-orang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Ya. Faman yahdi man adallallah. Maka siapa yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Kenapa kok disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Karena mengikuti hawa nafsu tanpa pengetahuan. Mengikuti satu ajaran, ya, satu petunjuk, ya, di luar petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersesat. Allah biarkan mereka dalam kesesatan karena mereka tahu itu tidak benar, mereka kejar. Ya, itu ya. Seperti itu. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Orang apa? Orang yang berlaku aniaya bagi diri mereka sendiri, tidak memanfaatkan waktu dengan benar. Sejam 2 jam majelis aja berat. Kemudian ambil hikmah pulang dari majelis juga tidak. Bagaimana bisa melakukan seperti itu? Bagaimana bisa masuk rahmat Allah dalam hati? Bagaimana tidak setan berusaha untuk mengaruhi dia, menyesatkan dia karena tidak istiqomah itu tadi. Selain datang istiqomah, datang juga lakukan juga istiqomah auratnya. Istiqomah tadabbur Qur'annya. Paling waktu 1 jam. Ya. Karena bisa malam ini, besok pagi. Baca lagi, buka lagi Al-Qur'annya. Dengarkan videonya. Ya, paling 1 jam baru bekerja. Atau ambil waktu sedikit setelah pekerjaan, pas jam istirahat sama makan, lihat lagi videonya. Apa yang susah? Bukan susah ya Habib, tapi capek. Bawaannya cuman ini saja. Peringatannya kok itu saja Habib. Ya karena ini itu saja. Al-Quran memang sesuatu yang diulang-ulang. Ya. Sesuatu yang diulang-ulang terus untuk mengingatkan kita, ya, supaya nggak jadi orang-orang yang lalai. Bahkan diingatkan pun masih lalai, apalagi tidak. Maka ulang lagi, buka lagi videonya. Ya kalau ditanya berapa yang buka hari ini? Paling 10 paling banyak. Coba berapa yang buka? Coba kan berapa? Iya kan 10, saya hitung 10-an, dari 10 tadi itu. 10, iya kan? 10 kan? 10. Yang lainnya bocil-bocil. Bocil aja buka. Ya. Yang lain tidak membukanya. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Ya, menggampangkan sesuatu seakan-akan kita sudah menguasainya, padahal kita belum apa-apa. Sehingga apa? Hawa nafsu kita di depan, akal pikiran kita di belakang, iman di belakang lagi. Jadi iman di belakang hawa nafsu, di depannya nafsu, hawa nafsu, depannya lagi lalai dan malas. Ya, itu terjadi karena tidak mau berupaya untuk mencari jalan kepada Allah, memusatkan kepentingan untuk Allah SWT, dipusatkan benar-benar, ya, berusaha itu, ya. Di samping baca Qur'annya, ya, tadabbur Qur'annya, baca videonya kembali supaya tahu yang disampaikan, supaya menjadi sesuatu yang mudah diingat dan dihafal. Oh ini tidak boleh, ini boleh.
Oh ini peringatan yang dikasih, ini yang nggak boleh. Kan bisa seperti itu. Tapi betapa sulitnya untuk seperti itu. Sehingga terjadi apa? Hawa nafsu di depan. Hawa nafsu memimpin. Sedikit Allah berikan pemahaman, wah, teriak. Wah, itu hawa nafsu di depan. Kenapa? Karena tidak mau mengambil kesempatan untuk memperbaiki setiap hari. Untuk berupaya untuk tetap ruku dan sujud. Tetap benar-benar di hadapan Allah. Tidak istiqomah sini aja. Dan bersyukur ya memang istiqomah di sini ada nilai yang sangat besar di sisi Allah. Coba enggak bagaimana? Ya. Karena di rumah kau lepaskan semua itu, kau tinggalkan itu. Ya. Sebagian besar meninggalkan itu di rumah. Di sini kau istiqomah, di rumah kau tinggalkan. Terus apa yang kau dapat? 50-50. Setengah-setengah. Ya. Itu beramal setengah-setengah. Bagaimana akan dapat kebaikan, bagaimana dapat kemuliaan, bagaimana akan dapat keteguhan iman. Ya. Buka surat Muhammad ayat 14. Ya. Ini mengcover apa yang Al-Fakir sampaikan tadi semua. Azam syaitan rajim. Afaman kana ala bayyinati mir rabbih kama zuina lahu su'u amalihi wa wattaba'u ahwa'ahum. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya? Apakah sama? Pasti tidak sama. Apakah sama surga dan neraka? Sama ya Habib. Coba kau inden aja neraka. Kalau sama kau inden neraka, minta kau neraka. Kalau kau berani. Apakah sama orang yang berpegang teguh pada tali Allah, buhul-buhul Allah dengan orang yang mengumbar hawa nafsu? Ini maksudnya. Ya. Kaman zina lahu su'u amali wattaba'u ahwa'ahum. Gak sama. Ya, saya ulang lagi. Afaman kana ala bayyinati mir rabbih kama zina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Disamakan Allah sampai dirinci oleh Allah. Sama tidak antara orang melakukan kejahatan dengan melakukan kebajikan? Antara dielus dan ditempeleng, sama tidak? Kalau sama, sini siapa yang mau pakai tempeleng dan siapa yang mau saya elus? Biar beda rasanya, biar tahu rasanya. Pasti ditempeleng dan dielus beda. Kalau dielus bahagia, ditempeleng marah. Apakah sama neraka dengan surga? Enggak sama. Apakah sama pahala dengan azab Allah? Ya enggak sama. Terus kenapa bilang ini semua kehendak Allah? Coba berpikir di situ. Ini gampang. Ya, gampang. Ya, Allah pertegas di Jatsiyah. Al-Jatsiyah ayat 23. Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari ghishawah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya dengan sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Ya. Afaman yahdihi min ba'dihillah afala tadhakkarun. Maka siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kenapa dibiarkan Allah sesat? Karena memang sudah mengumbar hawa nafsunya terus-menerus. Sudah ada peringatan tapi tidak diraih peringatan itu. Sudah ada hidayah, enggak diraih hidayah itu. Dan Allah tahu, dia tahu gitu. Allah tahu bahwa mereka orang yang diberikan hidayah itu tahu kalau hidayah itu turun buat mereka, tapi mereka menolaknya. Yang itu yang Allah kenci mati. Allah tidak mendolimi hamba. Ya. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Jangan sampai seperti tadi itu, tadi kunci mati sehingga kal an'am hum adallu balhum adallu sabila. Ini nyata, ini bukan yang susah sebenarnya. Dikunci, selesai sudah. Jadilah seperti itu, ya. Buka surat Al-Qamar
ayat 3. Syaitan rajim wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqirrun. Dan mereka mendustakan Muhammad SAW dan mengikuti keinginannya, pada setiap urusan telah ada ketetapannya. Ya. Ingat ya, Al-Faqih pernah sampaikan pada kita semua, Allah tentukan beberapa hal kepada hamba. Ya, tidak satu hal, beberapa ketentuan. Ya. Sebagai takdir bagi mereka. Dan mereka akan memilih takdir tersebut. Yang memilih siapa? Kita sendiri. Allah tentukan, tapi kita yang memilih. Kalau kita pilih A, dapatnya A kita. Kita pilih B, dapatnya B kita. Pilih C, dapatnya C. Terserah kita yang memilihnya. Ya. Jangan sampai kita kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah sudah sangat toleran kepada hamba. Bahkan Allah memuji hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, memberikan pahala yang besar, merahmati mereka. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hamba. Hamba itu sendiri mendolimi diri sendiri, bahkan mendolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita menjadi kal an'am balhum adallu sabila. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kebutaan, ketulian untuk memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsu taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Bersihkan kami. Bersihkan zahir batin kami ya Allah. Tetapkanlah kami untuk menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bersyukur. Hamba abdan syakura ya Allah. Hamba abdan syakura. Hamba abdan syakura ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan iblis terkutuk ya Allah, yang selalu ingin menyesatkan kami ya Allah. Kami papa lemah, hanya Engkau yang kuat, maka lindungilah kami ya Allah. Mereka juga lemah, maka hancurkan mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, luruskan kami tetap dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Luruskan kami ya Allah tetap dalam ketaatan kepadamu dan kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.